Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Jadi untuk konten kali ini saya bikin sambil makan permen. Jadi di konten kali ini saya ingin bikin konten yang berbeda, yang mana saya akan men-challenge diri saya sendiri untuk membaca beberapa kitab. Dan nanti untuk halamannya itu random. Ini permen. Nah, di sini saya sudah punya 5 kitab, ya 5 kitab. Yang pertama Ta'limul Muta'alim, kemudian yang kedua Ibnu Aqil, yang ketiga Aqidatul Awam, tapi ini sudah ada penjelasannya, yang ini. Kemudian kitab Ihya, cuman ini yang Kitabul Adabi Akal, ya, adab tata cara atau adab, ya, tata krama makan. Kemudian yang terakhir yang kita kalian sukai adalah kitab Qurratul Uyun. Nah, jadi untuk menentukan halamannya, ini nanti akan saya acak secara random pakai aplikasi. Nggak tahu nanti saya dapatnya halaman berapa, pokok saya baca halaman itu ya. Nah, jadi langsung saja kita masuk ke kontesnya atau challenge-nya. Di sini yang akan saya baca pertama adalah mungkin urut ya dari tadi. Ta'limul Muta'alim dulu. Ya. Ta'limul Muta'alim di sini ada berapa halaman? Coba kita cek. Untuk halaman pertamanya itu enggak ada ya. Halaman pertama ini 2, 3, 4. Ini halaman 5. Halaman 5 itu ini adalah kata pengantar dari percetakannya. Mungkin itu enggak akan saya baca. 5, 6, 7. Dari halaman 7 sampai halaman 95. Nah, mari kita ajak. Jadi akan saya ajak dari halaman 7 sampai 95. Bismillahirrahmanirrahim. Kelihatan nggak? Halaman 67. Oke, halaman 67 ya, kitab Ta'limul Muta'alim. Kita baca. Oke, jadi berhubung ini yang dibahas itu cukup banyak ya. Ini saya baca yang ini saja, yang bagian syarah Ta'limul Muta'alim, bukan matanya. Ya pokoknya di halaman itu saya bacalah satu keterangan biar menyingkat durasi video. Oke, di halaman 67. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Asy-Syaikh Ibrahim bin Ismail wa Syekh Az-Zarnuji rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihima wa bi ulumi sa'iri sholihina wa bi ulumi masyayikhina fid dharain amin ya rabbal alamin. Wahakada, dan seperti itulah yang bagi li talibil ilmi ayakuna dahimmatin aliyatin. Seyogianya bagi seorang santri atau penuntut ilmu itu memiliki himmah yang tinggi atau keinginan yang sangat tinggi, la yatma'u fi amwalin nasi, tidak mengharapkan imbalan dari manusia, tidak tomak kepada harta manusia. Ai hala kaunihi ghairu tomiin fi amwanihim. Maksudnya adalah keadaan atau kondisi dari santri tersebut itu tidak tomak atau tidak mengharapkan harta kepada manusia. Wat toma'u madmumun li talibil ilmi wa ghairihi. Disebabkan karena tomak itu adalah tercela atau sesuatu yang tercela bagi penuntut ilmu dan selain penuntut ilmu. Khususon li talibina, khususnya kepada talibin. Ini rujukannya ke yang mudzakkar ya. Jadi seperti itu. Jadi itu bagi seorang santri ketika dia sudah memiliki ilmu, itu ketika sudah terjun ke masyarakat, itu tidak boleh mengharapkan imbalan apapun dari masyarakat. Ketika ceramah, ya sudah ceramah, jangan pasang tarif. Tarif 10 juta per ceramah, 30 juta, enggak usah. Kalau dikasih ya alhamdulillah, kalau nggak dikasih ya sudah gitu, diterima saja. Jadi itu adalah anjuran dari musannaf kepada para penuntut ilmu. Oke, itu yang kitab Ta'lim. Sekarang kita menuju ke kitab selanjutnya, kitab Ibnu Aqil. Kitab Ibnu Aqil, halaman 1, halaman 2. Di sini mulai dari halaman 2 ya. Yang ini sudah selesai. Halaman 2 sampai halaman 203. Soalnya 204-nya itu daftar isi ya. Berarti 203. Oke. Random.
66. Tadi 67, sekarang 66. Halaman 66. Oke, di sini halaman 66. Di sini menjelaskan bait ini. Wa innama talzamu fi'la mutmarin mutasirin au mufhimin datahiri. Di sini dijelaskan talzamu ta'ut ta'nisi as-sakinati al-fi'la al-madhi fi maudhi'aini. Jadi tak ta'nis sakinah itu wajib ada pada fi'il madhi dalam dua kondisi. Ahaduhuma yang pertama ayyusnada al-fi'lu ila dhamirin muannasin muttasirin. Ya, kondisi pertama ketika fi'il itu diisnadkan kepada dhamir muannas yang muttasil. Wala farqa fi dzalika bainal muannasi al-haqiqi wal majazi. Dan tidak ada bedanya dia itu muannas hakiki atau muannas majazi. Fatakulu contohnya di sini Hindun qomat, ya. Hindun qomat. Hindun seseorang yang bernama Hindun qomat setelah berdiri. Nah, lafadz qomat ini harus ada taknya, yang mana taknya ini kembali ke lafadz Hindun. Nggak boleh kalian mengatakan Hindun qomat, Hindun koma, nggak ada taknya, itu nggak boleh. Dikarenakan antara lafadz Hindun serta qomat ini tidak ada pemisahnya, ya, sehingga ini harus ada taknya. Berbeda manakala engkau mengatakan di sini contohnya Hindun maqama illahiyah. Hindun utawi Hindun maqama itu tidak berdiri illahiyah kecuali dia. Nah, kalau contohnya seperti ini, maka koma di sini boleh tidak ada taknya karena di situ ada pemisah antara Hindun serta koma. Di sini dipisah dengan ma. Hindun maqama illahiyah. Kemudian untuk kondisi yang kedua, asani ayyakuna al-fa'ilu dhahiran haqiqiyyut ta'nisi. Kemudian asani yang kedua, ayyakuna al-fa'ilu dhahiran haqiqiyyat ta'nisi. Fa'ilnya itu isim dohir yang benar-benar muannas. Jadi muannasnya itu hakiki, bukan muannas majazi. Contohnya di sini nahwu atau nahwa ya biasanya. Qomat Hindun. Hindun telah berdiri. Nah, ini Hindun ini benar-benar muannas hakiki ya. Dan fi'ilnya ini harus ada taknya. Nggak boleh kalian mengatakan koma Hindun, itu nggak boleh. Karena Hindunnya itu muannas hakiki. Berbeda kalau kalian mengatakan seperti ini. Tola'a asyamsu. Asyamsu itu muannas, tapi berhubung muannasnya itu majazi, bukan hakiki, maka boleh tola'a. Atau kalau yang lebih benar itu tola'at ya. Tola'at itu yang paling benar, tapi kalau misalkan kalian nulis atau ngomongnya itu tola'a tanpa tak, itu nggak masalah karena asyamsu itu muannas majazi. Jadi seperti itu kurang lebih penjelasannya. Itu di kitab Ibnu Aqil. Sekarang kita masuk ke kitab selanjutnya, kitab Aqidatul Awam. Mulai dari halaman ini masih bait, ini bait. Halaman 10 ya. Dari halaman 10 sampai halaman 115. Oke. Get random. 105. 105. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma yassir wa la tu'assir. Allahumma yassir. Nah, 105 ya, Al-Isra wal Mi'raj. Qala An-Nadim rahimahullah. Wa qabla hijratin nabiyul Isra min Makkatin lailan liqudsin yudara. Wa ba'da Isra'in urujin sama hatta ra'an nabiyyu. Apa ini tulisannya enggak kurang begitu jelas. Hatta ra'an nabiyyu rabban ya mungkin. Rabban kan lama. Min ghairi kaifin wan hisarin waftarat alaihi khamsan ba'da khamsina farad. Saya artikan untuk nadomnya dulu. Sebelum hijrahnya Nabi itu ada Isra Mi'raj. Jadi pelaksanaan Isra wal Mi'raj itu dilaksanakan sebelum Nabi hijrah. Mimma kata dari Mekah lailan terjadinya Isra Mi'raj ini di waktu malam liqudsin yudra. Perjalanan pertama dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa liqudsin yudra, bagi kota Kudus yudra yang diketahui. Mungkin yang dimaksud Kudus di sini Masjidil Aqsa ya mungkin ya. Wa ba'da Isra'in, kemudian setelah Isra urujun sama, kemudian Mi'raj menuju langit hatta ra'a an-nabiyyu, sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat Rabban ya, melihat Allah kan lama.
Kemudian komunikasi ya. Min ghairi kaifin wan hisorin, tanpa adanya kaif, wan hisor dan batas. Ya, maksudnya seperti itu. Waftarot, kemudian wajib alaihi kepada Nabi Muhammad, tentunya berlaku juga kepada umat beliau, khamsan ba'da khamsina, 5 rakaat setelah 50. Jadi awalnya 50 kemudian menjadi 5 rakaat. Farad ai farodo, itu wajib. Al-mufradat al-isra. Ya, al-isra di sini tujihuhu sallallahu alaihi wasallam lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa min asra ai sara lailan. Lafaz isra maksudnya adalah menghadapnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di waktu malam dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Nah, lafaz isra itu merupakan min asra, masdar dari lafaz asra, yang mana lafaz asra ini punya makna ai sara lailan, berjalan di waktu malam. Itu. Kemudian mufradat yang kedua adalah urujun lis sama atau mi'raj menuju langit, yaitu su'udun ilas sama'i minal Masjidil Aqsa, yaitu naik menuju ke langit dari Masjidil Aqsa. Itu enggak usah lama-lama ya. Kemudian syarahnya itu yajibu ala kulli mukallafin, wajib bagi seorang mukallaf untuk meyakini bahwa Allah itu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra Mi'raj itu. Untuk menyingkat durasi video itu enggak akan saya baca ya. Itu. Kemudian kitab yang keempat, kitab Ihya, Kitabu Adabil Aql. Ya. Di sini halaman 7 ini masih belum, mulai dari halaman 9. Halaman 9 di sini akhir kitab Adabul Aql adalah halaman 88. Oke. Ya. Get random. 41. 41. Ini ya halaman 41. Di sini mana ini yang gampang ini? Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Al-Ghazali rahimahullah taala. Fa in dakhala wa lam yajid sahibad dari wa kana wasiqan bi sadaqatihi aliman bi farahihi idza akala min ta'amihi falahu ayyakula bi ghairi idnihi idil muradu minal idni ar-ridha la siyama fil at'imah. Nah, ini mengenai adab tamu ya, adab tata cara kita bertamu. Cuman di sini kita bertamu ke rumah teman yang benar-benar sudah kita percaya satu sama lain. Dia percaya kepada kita, kita pun percaya kepada dia. Nah, manakala orang tadi itu masuk ke dalam rumah dan dia tidak mendapati sahibudar atau pemilik rumah, si pemilik rumah ini benar-benar percaya dengan kejujuran dari orang yang mengunjunginya tadi, berarti temannya ya. Nah, kemudian si tamu tadi itu tahu kalau misalkan sahibul bait atau temannya tadi yang punya rumah itu akan senang manakala dia yang bertamu tadi itu makan makanannya itu akan senang, maka falahu ayyakula bi ghairi idnihi. Maka si tamu tadi itu boleh makan makanan yang ada di rumah temannya tadi tanpa izin. Ya, karena yang dimaksud dari izin itu adalah meminta ridho. Nah, sedangkan sahibul bait tadi itu ridho kalau makanannya itu dimakan oleh temannya yang berkunjung tadi. Soalnya kalau tidak berkunjung tapi tidak dimakan itu akan marah. Ada orang seperti itu, tapi di zaman sekarang sulit ya. Ya, la siyama fil at'imati, terutama dalam urusan makanan ya. Jadi seperti itu. Itu mengenai adab bertamu. Jadi itu untuk halaman 41 di kitab Ihya Ulumuddin, Kitabu Adabil Aqli. Kemudian kitab terakhir, kitab pamungkas, kitab Qurratul Uyun. Ini mulai halaman 2. Halaman 2 ini muqaddimah, tapi enggak masalah lah. Halaman 2 sampai halaman 63. Ya, halaman 2 sampai 63, pencet get random 42. Tadi 41, sekarang 42. Bismillahirrahmanirrahim. Bait yang ini ya, yang ini. Al-qaulu fil jima'i wal awqati muhaddabut ta'biri fil abiyati. Dzakara fi hadhihi tarjamati, musannaf di dalam terjemah ini menyebutkan adabul jima'i, tata cara jima, wa awqata matlubatihi, dan waktu-waktu dianjurkannya melakukan jima.
wa auqata man'ihi, ya. Dan waktu-waktu tidak diperbolehkannya jima. Wa ma yata'allaqu bidzalika, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan hal-hal tadi, minal adabi wa ghairiha, di antaranya berupa adab dan yang lainnya. Kemudian bait selanjutnya, fi kulli sa'atin minal ayami min ghairi ma ya'ti kafirun tindomi yajuzu fi harwat uyadasyani kama ata fi suratil a'wani. Saya artikan untuk syarahnya. Akhbar rahimahullah annahu yajuzu alwat'u fi kulli sa'atin min lailin aw naharin. Musannif yang semoga Allah merahmati beliau itu membolehkan wati di setiap waktu, baik malam atau siang. Ada mayati qoriban, kecuali di waktu-waktu yang sebentar lagi akan dijelaskan, ya. Kama dalla alaihi qauluhu ta'ala, sebagaimana hal ini dijelaskan atau dituturkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, nisa'ukum harsun lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Ya, perempuan kalian adalah ladang kalian, maka datangilah ladang kalian kapanpun kalian inginkan, ya. Ai mata syi'tum, ya, kapanpun yang kalian inginkan, min lailin aw naharin, baik di waktu malam atau siang, ala ahdi ta'wilati, menurut salah satu dari takwil, ya. Takwilnya salah satunya seperti itu, ya, intinya seperti itu, ya. Jadi wati itu bisa dilakukan kapanpun, baik siang atau malam, kecuali di waktu-waktu yang akan dijelaskan oleh musannif, dan ini enggak akan saya teruskan bacanya. Jadi intinya seperti itu kurang lebihnya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian dulu untuk video cara baca kitabnya, dan insya Allah kalau saya ingin lagi, saya akan bikin video challenge ini lagi, mungkin dengan kitab yang beda. Kalau ini kan kitabnya tipis-tipis, ya. Mungkin kalau kitab-kitab tebal lebih menantang, ya, kayaknya. Jadi cukup sekian. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kalian terhibur dan semoga kalian mendapatkan ilmu dari apa yang sudah kita baca tadi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.